Hari ini kita akan membahas tentang granul konvensional. Oke, kita masuk ke dalam konsep dasar dari granul dan granulasi. Granul adalah sediaan padat berupa agregat partikel serbuk yang berikatan menjadi massa yang lebih besar dan kompak dengan ukuran partikel antara 0,2 sampai 4 mm. Sedangkan granulasi adalah proses pembentukan granul untuk memperbaiki sifat fisik dan mekanik dari campuran serbuk. Ada beberapa tujuan dilakukannya granulasi. Yang pertama adalah untuk memperbaiki sifat alir. Caranya adalah dengan mengurangi gaya kohesi antar partikel serbuk halus sehingga lebih mudah mengalir. Yang kedua, untuk mencegah segregasi dengan menyatukan partikel yang berbeda ukuran dan densitas agar tetap homogen. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan kompresibilitas dengan cara memperbaiki kemampuan deformasi dan ikatan antar partikel untuk menghasilkan sediaan yang kokoh. Nah, berdasarkan dengan jenisnya, ada beberapa keuntungan dan kerugian dari granulasi. Yang pertama untuk jenis granulasi basah. Jenis ini menghasilkan granul kuat dan homogen, cocok untuk bahan dengan daya alir rendah, namun prosesnya kompleks dan tidak cocok untuk bahan sensitif panas atau lembab. Lalu yang kedua, ada granulasi kering. Jenis ini prosesnya lebih singkat, efisien, dan juga cocok untuk bahan sensitif air atau panas. Namun, granul cenderung kurang homogen dan lebih rapuh pada jenis ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam metode pembuatan granul konvensional. Oke, yang pertama adalah granulasi basah atau wet granulation. Prinsip kerja dari metode ini adalah menyatukan partikel serbuk dengan bantuan cairan pengikat hingga terbentuk massa lembab yang stabil setelah dikeringkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan pengerjaannya. Yang pertama, lakukan pencampuran bahan obat, pengisi, dan juga penghancur. Selanjutnya, tambahkan cairan pengikat untuk membentuk massa basah. Lalu setelah itu, dilakukan pengayakan basah dengan mesh ukuran 6-12 hingga menjadi pelet atau granul lembab. Setelah itu, lakukan pengeringan pada suhu 40-60 derajat Celcius, lalu dilakukan lagi pengayakan kering dengan mesh ukuran 12-20 untuk menyeragamkan ukurannya. Yang kedua adalah metode granulasi kering atau dry granulation. Prinsip kerja dari metode ini adalah membentuk granul dengan tekanan tinggi tanpa cairan pengikat sehingga tidak memerlukan pengeringan. Metode ini biasanya digunakan untuk bahan aktif yang peka terhadap panas atau termolabil atau lembab. Nah, metode granulasi kering dibagi menjadi dua metode utama. Yang pertama adalah metode slugging, di mana serbuk dikempa menjadi tablet besar atau slug, lalu digiling menjadi granul. Lalu, metode yang kedua adalah metode roller compaction, di mana serbuk ditekan di antara dua roll menjadi lembaran padat atau ribbon, lalu digiling. Nah, selanjutnya kita akan membahas eksipien-eksipien yang ada dalam granulasi, mulai dari pengikat sampai dengan penghancur. Yang pertama adalah pengikat atau binder. Fungsi dari eksipien ini adalah untuk membentuk dan memperkuat ikatan antar partikel. Contoh bahannya itu adalah PVP. Lalu yang kedua ada pengisi atau filler, yang fungsinya untuk menambah massa sediaan jika dosis zat aktif terlalu kecil. Contoh bahannya itu adalah laktosa. Lalu yang ketiga ada pelicin atau lubrikan. Ini berfungsi untuk mengurangi gesekan dan mencegah massa menempel pada mesin. Contoh bahannya itu adalah magnesium stearat. Lalu yang keempat ada peningkat alir atau glidan yang berfungsi untuk mengurangi kohesi antar partikel untuk memperbaiki aliran. Contoh bahannya adalah talkum. Dan yang terakhir, ada penghancur atau disintegran. Ini berfungsi untuk mempercepat pecahnya sediaan saat kontak dengan cairan tubuh. Contoh bahannya itu adalah amilum.
Yang terakhir adalah tentang evaluasi mutu dari sediaan. Ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah evaluasi sifat alir, di mana yang diukur adalah waktu alir dan juga sudut istirahat dari sediaan. Granul yang baik punya sudut antara 25 sampai 30 derajat. Jika sudutnya terlalu besar, artinya alirannya buruk. Lalu yang kedua, ada evaluasi untuk kompresibilitas. Ini menggunakan indeks Carr dan juga rasio Hausner, di mana semakin kecil nilainya, maka semakin mudah granul tersebut untuk dikempa. Dan evaluasi yang ketiga adalah kandungan lembab atau LOD. Evaluasi ini sangat krusial, di mana diketahui bahwa kadar air ideal biasanya berada di angka 2 sampai 4%. Terlalu kering bisa menyebabkan sediaan retak, lalu jika terlalu lembab bisa menyebabkan lengket atau berjamur. Oke, selesai sudah penjelasan kita hari ini tentang granul konvensional. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.